좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Baik, nah, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Seperti biasa, semangat berdoa oleh operasi. Ya, coba mulai. Kemudian supaya pembelajaran kita menjadi berkah dan bermanfaat, kita ini dengan kebiasaan membaca serta ayat Al-Quran dan cara yang dikaitkan dengan pembelajaran kemarin menuliskan mengenai pembelajaran kemudian yang sekarang apa? Memakan harta dunia itu ada di surat apa? Kalau dijelaskan jadi kita bacakan bareng-bareng surat Al-Maun. Apa surat Al-Maun? 1, 2, bahaya atau makanan anak kecil? Bahaya. Kalau bahaya namanya? Salah kita merupakan anak yatim sehingga terbentuknya pribadi tentang semua itu terjadi memiliki kesolehan individual dan juga sosial dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari pembelajaran tidak boleh supaya jelas jadi tahu SDG kayak lain tahu sekarang tidak silahkan tetap membantu di jam 12 ada 15 ya 16 silahkan berdiri semuanya
jarang mau dikasih emas ya. Silakan yang sebelah yang duduk sebelumnya saling berhadapan. Jadi kita itu nak tong pada dekatnya mana jauh. Kalau kaki nggak jauh, kalau ambilan kaki nanti kalian jangan dulu dipegang. Ngelang-ngelang. Nanti siapa yang gambar dia cepat. Awal intinya kalau mau dapat harus kok. Oke, langsung ya biar itu. Perhatikan instruksinya bisa lihat ke depan dan juga mendengarkan kepala. Kami gerak ya kepala. Lutut kepala. Lutut pundak kepala. Kepala. Lutut. Kepala, lutut, pundak, pinggang, kepala, pundak, kaki. Nanti di sama bagian ada yang ini dan akan tegak balik. Langsung aja pada materi karena nanti akan ada penilaian sesuai tadi bahwa materi sekarang itu anak tercela memakan harta anak ya. Jadi jangan memakan anak ya. Itu sama-sama dosa besar. Tapi sih jadi cuman nggak memakan harta anak yatim. Anak yatim ya bisa dilihat ada LKS halaman 35 itu. Definisinya itu anak yatim ya seorang yang yatim itu apa? Yaitu seorang yang tidak lagi memiliki ayah karena tidak mati atau salah seorang dari kedua orang tua.
biasanya ada yang namanya yatim. Ya, itu apa disebut yatim piatu? Yang namanya yaitu yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Ya, jadi dua-duanya. Kalau tadi mayat yatim salah satunya aja antara orang tua atau apa ibunya atau mamanya, ibunya sama mamanya. Bukannya itu ayah dan ibu. Nah, anak yatim dalam Islam itu salah satu golongan yang sangat dimuliakan. Nih, kenapa sih anak yatim itu sangat dimuliakan? Kenapa kita itu kan harus memuliakan anak yatim pas Muharram di pasar? Itu enak ya jadi anak yatim. Ada yang sudah di sini? Ada ya. Innama yaquluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Perhatikan kalian. Apa dampak ketika kita memakan hartanya? Jadi dalam surat Al-Quran dinas dalam bahwa anak yatim itu ketika kita memakan hartanya bukan anak yatimnya ya. Kalau anak yatimnya berarti dimakan familinya maupun ya, maka kita itu sama dengan memakan menelan ya, menelan api dari kebayang tuh menelan api. Nah, penandaran api laki penandaran api ngatur kan penandaran api saja. Penandaran api lain rokok. Lain bandingkan kuatan rokok. Nah kalau ganti rahan, sebenarnya terkala tuh lagi ganti. Kumaha rasanya bakal panas, anawas, naon aja kayak senyum yang panas apa sih? Apa sih? Cai ditahan ya supaya panas. Nganggo lake ini langsung di kira-kira naon rasa. Rasa mati. Kalau makan makan aja dan minum makan apinya langsung dimakan. Jangan sekali-kali bagaimana nih kita itu teman dari bisa balik sambil ditonton di kiri gebuk sambil ditonton sehingga Bapak jelaskan ya. Ini mengenai kisah dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Tentang anak yatim yang berkesedihan pada hari raya Idul Fitri. Kira-kira kalian pas hari raya Idul Fitri rasanya gimana? Tumbi? Senang bertemu dengan siapa? Keluarga, semua kerabat, enak-enak. Nah, kira-kira apa yang dirasakan anak ini? Dia nangis, mengeluh. Karena apa? Karena tidak mempunyai seorang pun keluarga. Nah, akhirnya beliau sedang nangis dan teman-temannya itu lagi asik-asik main ya, apa nama bunga di hari raya, sedangkan dia ingin diri ya. Karena apa? Karena kesepian tanpa orang tua. Dan bisa sampai dilihat
Akhirnya apa? Setelah melihat kejadian tersebut, ada dari YouTube saya. Kejadian tersebut, Kanjeng Rasul langsung menghampiri beliau. Saya anak ya, usia tersebut. Ya, ini kenapa kamu nak? Ya, di meja pun diceritakan oleh anak tersebut bahwa saya itu katanya anak ya yatim ditinggalkan oleh bapak saya. Ya. Jadi bapak saya sudah tidak ada, sedangkan ibu saya masih ada. Tetapi ibu saya itu tidak mengurus saya, harta saya semuanya diambil dan ibu saya menikah lagi. Nyerima budak gitu. Akhirnya kita ibunya kabur, bapaknya meninggal, eta budak ditelantarkeun. Ayeuna naon? Ku Kanjeng Rasul sama Rasulullah itu dihampiri dan begini. Nah, jadi tahukah kamu itu Siti Aisyah? Tahukah kamu itu Utsman bin Affan? Tahukah kamu itu disebutkan keluarga Rasul? Bagaimana kalau kamu sengaja jadi anak saya, jadi diangkat anak keluarga Rasul? Makanya ada suatu anak ya yang dia ada dua, kalau nggak salah saya pernah ini ada dua anak yang diangkat anak oleh Kanjeng Rasul. Nah, betapa mulianya, makanya anak yatim itu dimuliakan kenapa? Karena yang pertama Kanjeng Rasul juga itu anak ya, beliau kan dari urutnya udah tinggal sama siapanya? Ayah. Nah, ini yang kedua pas sudah lahir berapa tahun, berapa bulan? Ditinggal oleh ibu. Tidak itu yang dipiatunya, karena anak yatim sangat telah dimuliakan. Maka daripada itu Kanjeng Rasul sangat menyayangi terhadap anak yatim, maka kita juga semua harus menyayangi terhadap anak yatim. Minimal ketika ada anak yatim yang ada di dekat kalian, kita itu minimal ngasih jajan. Kalau kita juga punya, kita masih dikasih sama orang tua, minimal dengan kasih sayang, agar main agar gitu. Itu ya. Jadi harus, kalau dalam bahasa Sunda itu harusnya ke anak ya. Terus pertanyaan dia, setelah mendengarkan saran penjelasan dari Bapak, kira-kira apa sih yang menjadi anak yatim itu? Kenapa sih kita itu tidak boleh memakan harta anak ya? Ada yang bisa menjawab? Kenapa sih kita itu sampai segitunya anak yatim? Padahal kita juga anak-anak loh. Walau kita juga dulu anak. Kenapa? Kepikirannya sama kalian? Ada tanda tanya di sana? Ada, ya pasti. Karena apa? Satu ada satu yang jawab siapa? Aku kudu dicela mana? Karena sudah tidak ada orang tuanya. Karena dia sudah rasanya gimana? Rasa acara kita gimana? Sedih Pak? Lumayan bantunya kan? Terus ini lagi. Kenapa? Oh, nanti juga. Kalau anak yatim itu tidak boleh apa? Tidak boleh dimakan hartanya oleh kita. Tadi udah ya yang karena sedih beriman. Selain itu apa? Enggak. Mungkin ada contohnya memakan harta anak yatim, silahkan. Jangan malu-malu.
Itu harus tidak boleh memakan tanah. Sip. Supaya tidak saya sudah menyokong kata wakos supaya dia langsung sekarang hubung cowoknya udah jalan dulu mau kelompok kemarin kelompok kemarin ada sok silakan supaya kasih lagi sama siapa yang ini ikut sama yang ini ya tentang memakan makanan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sekarang ini kita makanya itu presentasi mengenai makanan ya. Itu bagaimana bikin poster ya, poster kecil kan itu bahaya enggak, bahaya memakan anak atau boleh ini poster misalkan menyantuni anak ya, jadi suka kan cari oleh panjang bisa bawa kan banyak nanti ini langsung gambar kan langsung dikasih cepat ya ini ya jadi gambar ini kalau ada kombinasi boleh kalau ini bikinnya sambil ini di sini itu sih jelasin. Jadi kita itu misalkan yang presentasinya, jadi kita itu harus melayani anak kecil. Silakan yang mau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini boleh dijadikan nah, kemudian masih duduk aja kembali ke wisata. Sekarang ya karena waktu tidak tumbuh ini ada penilaian nah ini dari semakin hasil ya jadi terakhir ada dua penilaian. Yang pertama penilaian sikap dengan checklist benar dan salah, kemudian ada isian yaitu penilaian semakin akhir dikasih nama ya, di atasnya kasih nama, jawabnya boleh di bawahnya atau kalau nggak cukup di belakangnya. Ini penilaian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.